Halo teman-teman pendidik dan orang tua, kembali lagi ke channel Ruang Edukator. Di video kali ini kita akan membahas berbagai tips untuk bagaimana kita bisa meningkatkan keterlibatan aktif anak-anak di kelas kita. Seperti yang teman-teman guru dan orang tua mungkin rasakan setelah kita menjalani 5-6 bulan pembelajaran jarak jauh, ternyata tantangan kita saat ini adalah bagaimana kita tetap bisa meningkatkan keterlibatan anak di dalam kelas. Di dalam kelas tatap muka, kita mungkin bisa melihat anak-anak mengangkat tangan, anak-anak menjawab pertanyaan, atau kita sendiri juga bisa melihat berbagai ekspresi anak, dan kita bisa membantu anak-anak mana saja yang mungkin membutuhkan pelajaran atau penjelasan tambahan. Nah, di setting online akan sangat sulit melihatnya, karena satu, kita punya jam tatap muka yang mungkin lebih pendek daripada jam normal, dan juga keterbatasan alat-alat atau fitur-fitur yang kita bisa gunakan dalam pembelajaran online. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, tentu saja itu dimulai dari rencana pembelajaran Anda. Apabila pada saat pembelajaran offline atau tatap muka Anda banyak menggunakan metode ceramah, maka pada pembelajaran online metode ceramah harus diupayakan seminim mungkin. Segala sesuatu yang sifatnya menuang pengetahuan kita bisa lakukan sebelum kelas dimulai dengan memberikan video atau penjelasan sebelumnya. Sedangkan pada saat pertemuan tatap muka, lebih banyak gunakan metode-metode yang sifatnya dua arah, seperti diskusi, menulis bersama, jurnal, dan lain sebagainya. Tentu hal ini tidak mudah, akan banyak hal-hal atau materi-materi yang ternyata tetap kita perlu sampaikan secara ceramah. Tidak apa-apa teman-teman, tetap kita bisa sampaikan dengan cara ceramah. Hanya saja mungkin yang bisa kita lakukan adalah membuat ceramah kita lebih pendek, 10-15 menit, dan menyelinginya dengan aktivitas-aktivitas lain. Aktivitas itu bisa seperti kita memberikan kuis, atau kita memberikan kesempatan anak-anak untuk berdiri dan meregangkan tubuh, atau aktivitas apapun yang bisa membantu anak untuk berhenti sejenak dan kemudian kembali dan fokus lagi pada misi ceramah yang kita berikan. Hal kedua yang kita bisa lakukan, sebenarnya banyak sekali platform-platform online yang bisa kita gunakan seperti Quizizz, Kahoot, Padlet, dan berbagai aktivitas-aktivitas lain dan platform-platform lain yang bisa membantu anak-anak untuk terlibat secara personal. Hal ketiga yang kita bisa lakukan adalah dengan mengganti pendekatan kita dengan pendekatan yang lebih bersifat active learning. Sekali lagi, pendekatan pembelajaran aktif sebenarnya paling baik buat anak-anak kita. Dan salah satu teori yang mendukung pembelajaran aktif adalah teori konstruktivisme, di mana artinya anak-anak belajar paling baik apabila dia membentuk sendiri proses atau pengalaman belajarnya. Oleh karena itu, guru-guru untuk setiap assessment atau tugas-tugas yang kita berikan, upayakan untuk tugas itu serelevan mungkin dengan kehidupan anak-anak, gunakan berbagai eksperimen dengan barang-barang yang mudah ditemukan di rumah, dan buat pembelajaran menjadi senyata dan seotentik mungkin buat anak-anak kita. Dengan begitu, harapannya anak-anak kita tetap terlibat secara aktif di dalam kelas pembelajaran kita. Satu kunci lagi, jangan lupa tetap berikan feedback buat setiap anak-anak. Semakin personal feedback kita, semakin baik buat mereka tetap mempertahankan keterlibatan mereka di dalam kelas kita. Tetap semangat mengajar!